Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersi Kumalasari, asal sekolah SDIT Izzatul Quran. Di sini saya akan melakukan aksi nyata dari Merdeka Belajar. Di dalam Merdeka Belajar itu terdapat 5 topik. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di dalam topik ini kita akan bahas satu persatu dari Merdeka Belajar itu sendiri. Dimulai dari modul 1. Modul 1, mengenali diri dan peranannya sebagai pendidik. Yang pertama, pendidik harus mampu mengenali dirinya terlebih dahulu, baik kelebihan maupun kekurangannya. Yang kedua, mengerti dan memahami peran kita sebagai pendidik. Jadi, apa sih peran sebagai guru itu? Di sini kita bahas. Yang pertama, guru berperan sebagai pengajar dan pendidik. Yang kedua, guru berperan sebagai pembimbing. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator dalam belajar. Yang keempat, guru berperan sebagai motivator anak. Yang kelima, peranan yang terbesar guru adalah membentuk karakter anak, serta menyiapkan murid agar dapat hidup sesuai dengan zamannya. Jadi, guru seperti apa saya? Jadilah guru yang menyenangkan dengan membuat perencanaan pembelajaran yang juga menyenangkan, sehingga meninggalkan pemahaman yang bermakna pada anak kita. Masuk ke modul 2, yaitu mendidik menyeluruh. Apa sih mendidik menyeluruh itu? Mari kita bahas di modul 2. Yang pertama, seorang pendidik harus mampu mengembangkan kodrat, potensi, dan minat pada diri anak. Yang kedua, seorang pendidik harus mampu mengajar, mendidik, membimbing, memfasilitatori, serta memotivasi anak didik untuk terus semangat belajar. Yang ketiga, seorang pendidik membentuk karakter serta kepribadian anak agar mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Di dalamnya terdapat pendidikan selama 1 abad. Pendidikan selama 1 abad ini berawal dari masa kolonial yang diskriminatif, yang mendorong anak malas belajar. Jadi, dari masa kolonial yang diskriminatif ini lahirlah pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa perlunya pendidikan humanis dan transformatif yang memelihara ketertiban dunia. Kiai Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among sebagai transformatif dari pendidikan dari masa kolonial, yang dimana di dalam sistem Among ini ingarsa sung tulada, yaitu guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Yang kedua, seorang guru harus memberikan semangat pada muridnya. Ing Madia Mangun Karsa. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Seorang guru harus mampu memberikan dorongan pada muridnya agar belajar mandiri. Masuk ke modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di dalam modul 3 ini akan kita bahas kodrat murid. Kodrat murid itu tidak akan bisa dipisahkan dari kodrat keadaan, di mana di dalam kodrat keadaan ini terdapat 2 kodrat. Yang pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu sendiri berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan alam, tempat di mana peserta didik atau anak itu tinggal. Jadi, pendidikan tidak akan bisa dipisahkan dari kodrat keadaan, khususnya kodrat alam ini, karena sifat dan bentuk lingkungannya akan menyesuaikan dengan
pola pemikirannya. Kemudian kodrat zaman. Pendidikan itu terus bergerak mengikuti perkembangan zaman atau dinamis. Kemudian asas Trikon. Di dalam asas Trikon ini ada 3 poin. Yang pertama, continue, yaitu pengembangan pendidikan dilakukan berkesinambungan dari masa ke masa. Yang kedua, azas konvergen atau pengembangan pendidikan dengan mengambil contoh dari sumber luar pendidikan yang ada di negara maju. Yang ketiga, konsentris, yaitu pengembangan pendidikan tetap memakai kepribadian budaya dan karakter bangsa kita sendiri meski mencontoh praktik luar, akan tetapi kita tetap memakai ciri dan nilai budaya bangsa kita sendiri untuk mencerminkan ciri khas suatu bangsa. Masuk modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebelumnya teman-teman udah tahu apa sih itu budi pekerti? Budi pekerti itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Sebelumnya, kata kodrat di sini adalah potensi yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Kemudian, untuk terciptanya budi pekerti yang baik, maka diperlukanlah untuk menumbuhkan budi pekerti itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tempat yang paling besar pengaruhnya dalam menumbuhkan budi pekerti pada anak adalah keluarga. Namun bukan hanya keluarga saja, guru juga ikut berperan dalam membentuk watak dan kecerdasan anak agar bisa berkembang dengan baik. Diharapkan di sini kecerdasan berpikir anak melahirkan budi pekerti yang baik pula. Masuk ke modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di dalam modul 5 ini kita akan membahas mengantar murid selamat dan bahagia. Untuk mengantarkan murid selamat dan bahagia, maka pendidikan sejatinya bisa membentuk dan membimbing peserta didik. Guru harus membimbing dan mendampingi murid selama proses pembelajaran. Yang kedua, guru mampu mengembangkan seluruh kodrat potensi yang ada pada diri peserta didik. Yang ketiga, guru menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi muridnya. Yang keempat, guru mampu memfasilitatori murid dengan sumbernya agar tercipta pembelajaran dan pemahaman yang bermakna bagi murid. Agar terwujudnya murid yang selamat dan bahagia, maka mereka perlu diperkenalkan dengan Merdeka Belajar Abad 21 yang isinya meningkatkan kompetensi pedagogik pendidik. Yang kedua, mengembangkan kompetensi literasi baca tulis pada peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi numerasi atau angka-angka. Yang keempat, mengembangkan kompetensi literasi digital. Peserta didik yang lahir pada abad 21 ini harus diajarkan untuk melek digital. Generasi yang lahir di era digital itu dinamakan dengan generasi digital natif. Untuk mengantarkan murid selamat dan bahagia, maka 3 peran yang ada di sini. Yang pertama, peran keluarga. Yang kedua, peran sekolah. Yang ketiga, peran masyarakat. Antara keluarga, sekolah, dan masyarakat itu tidak dapat dipisahkan dari pembentukan murid yang selamat dan bahagia. Terima kasih telah mengikuti video ini. Thanks for attention.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.